Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dan paling terhormat Ibu Mita Karisma selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen proyek. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan proposal proyek pembangunan lapangan kalistenik yang telah kami kerjakan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video penjelasan dari saya dan teman-teman saya berikut ini. Oke, pertama adalah pendahuluan, latar belakang, dan tujuan. Latar belakang dari dibuatnya proposal ini adalah olahraga memiliki peran penting dalam peningkatan kesehatan fisik, menjaga kesehatan mental, serta membentuk pola hidup yang produktif. Namun, masih banyak lingkungan permukiman yang belum memiliki fasilitas olahraga terbuka yang memadai. Calisthenics merupakan salah satu olahraga yang semakin populer karena mengandalkan berat badan sendiri, relatif aman, fleksibel, dan dapat dilakukan oleh berbagai kelompok usia tanpa memerlukan peralatan kompleks, sehingga sangat cocok dikembangkan sebagai arena olahraga outdoor. Nah, lapangan Bumi Cikoneng Indah memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi arena olahraga calisthenics yang lebih fungsional, mengingat pemanfaatannya selama ini belum optimal dan belum dilengkapi fasilitas olahraga yang terstruktur. Pembangunan arena ini memerlukan perencanaan manajemen proyek yang matang, mencakup aspek teknis, biaya, sumber daya manusia, serta pengelolaan risiko agar proyek dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, proposal ini disusun sebagai dokumen perencanaan komprehensif untuk memberikan gambaran yang jelas dan meyakinkan kepada pihak pemilik proyek bahwa pembangunan arena olahraga calisthenics dapat dilaksanakan dengan hasil yang optimal. Nah, adapun tujuan dari proyek ini adalah pertama menyediakan fasilitas olahraga calisthenics yang aman, nyaman, dan sesuai standar. Kedua, meningkatkan minat partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga. Ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan lahan agar lebih produktif dan bernilai guna. Dan terakhir, menjadi sarana olahraga terbuka yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu informasi umum proyek. Yang pertama ada jenis arena olahraga. Nah, proyek ini merupakan pembangunan arena olahraga calisthenic outdoor yang dirancang sebagai fasilitas olahraga terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Nah, calisthenic adalah olahraga yang menggunakan berat badan sendiri sebagai media latihannya sehingga relatif aman, fleksibel, dan dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Nah, area ini juga dirancang sebagai fasilitas olahraga terbuka yang mudah diakses masyarakat dan berfungsi sebagai pelengkap fasilitas olahraga yang sudah ada di kawasan taman. Selanjutnya yaitu lokasi proyek. Arena calisthenics dibangun di lapangan Bumi Cikoneng Indah yang berada di dalam kawasan taman olahraga dan pusat aktivitas masyarakat. Nah, lokasi ini tergolong strategis. Kenapa? Karena lokasi ini menjadi pusat aktivitas warga untuk berolahraga dan berkumpul. Nah, di kawasan ini juga sudah tersedia lapangan badminton, lapangan basket, serta ada juga playground anak. Nah, dengan adanya arena calisthenics ini, diharapkan masyarakat memiliki lebih banyak pilihan aktivitas olahraga, khususnya bagi remaja dan dewasa. Nah, akses menuju lokasi juga cukup mudah melalui jalan utama perumahan Bumi Cikoneng Indah. Selanjutnya yaitu luas lahan. Lahan yang digunakan memiliki ukuran yang cukup ideal untuk pembangunan arena calisthenics skala lingkungan. Memiliki ukuran panjang yaitu 10 meter kali lebar 6,5 meter dengan total luasnya yaitu sekitar 65 meter persegi. Oke, seluruh area dimanfaatkan sepenuhnya sebagai arena pelatihan calisthenics tanpa adanya fungsi tambahan seperti area parkir sehingga ruang latihan dapat dimaksimalkan. Oke, selanjutnya batas lokasi. Batas lokasi proyek ini meliputi yang pertama ada di sebelah utara, yaitu berbatasan dengan area pemukiman warga. Lalu yang kedua, sebelah timur, yaitu berbatasan dengan jalan lingkungan perumahan. Yang ketiga yaitu sebelah selatan, yang mana berbatasan dengan area terbuka dan fasilitas taman. Dan yang terakhir yaitu sebelah barat, yang mana berbatasan dengan area masjid, parkir, dan pemukiman warga. Nah, penentuan batas ini bertujuan agar proses pembangunan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu denah lahan. Denah berikut menunjukkan tata letak arena calisthenics dengan ukuran 10 kali 6,5 meter yang terintegrasi dengan kawasan taman. Nah, perancangan denah mempertimbangkan keterpaduan dengan fasilitas olahraga lain di kawasan taman tersebut, serta aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna. Selanjutnya yaitu desain umum arena. Arena calisthenics dirancang sebagai fasilitas olahraga outdoor yang aman, fungsional, dan tahan terhadap kondisi lingkungan. Area penuhnya yaitu 10 kali 6,5 meter dengan konsep outdoor dan ruang publik. Material utamanya yaitu besi baja, finishingnya itu menggunakan cat anti karat, penataan alat yang juga memperhatikan jarak aman. Selanjutnya yaitu spesifikasi teknis alat, yang mana terdiri dari beberapa alat, yaitu yang pertama ada pull up bar dengan spesifikasi tinggi kurang lebih 1,8 sampai 2,2 meter dengan fungsi latihan tubuh bagian atas. Lalu yang kedua ada parallel bar, yang mana dengan spesifikasi tingginya yaitu kurang lebih 1 sampai dengan 1,2 meter dengan fungsi deep and core training. Lalu yang ketiga ada deep bar dengan spesifikasi struktur kokoh dan stabil. Dan yang terakhir ada monkey bar, yaitu dengan spesifikasi panjang lintasannya kurang lebih 2,5 sampai 3 meter untuk melatih grip dan koordinasi. Oke,
Oke, selanjutnya kita akan membahas gambaran umum proyek. Proyek ini merupakan pembangunan arena olahraga kalistenik outdoor di kawasan Bumi Cikoneng Indah. Arena dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 65 meter persegi yang berada di area taman lingkungan perumahan. Fasilitas ini dirancang agar fungsional, aman, dan berkelanjutan, serta terintegrasi dengan fasilitas olahraga lain di taman. Pelaksanaan proyek berfokus pada mutu pekerjaan, ketepatan waktu, dan transparansi biaya dengan metode kerja yang meminimalkan gangguan pada aktivitas warga sekitar perumahan. Selanjutnya, sebagai bentuk transparansi kepada project owner, berikut adalah data umum proyek. Nama proyek adalah pembangunan arena olahraga kalistenik yang berlokasi di lapangan Bumi Cikoneng Indah, Jalan Cikoneng. Luas area pekerjaan sekitar 65 meter persegi dengan estimasi biaya proyek sekitar 539 juta. Durasi pelaksanaan direncanakan selama 30 hari kerja dengan sistem kerja 6 hari per minggu dan 8 jam per hari. Data ini menjadi dasar dalam penyusunan jadwal kerja, pengalokasian sumber daya, serta pengendalian biaya proyek. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan proyek. Pelaksanaan proyek dibagi ke dalam beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah tahap persiapan, meliputi survei lokasi, pengukuran lahan, serta pembersihan area. Tahap kedua adalah pembangunan lapangan yang mencakup perataan tanah, pembuatan pondasi, dan juga pengecoran lantai arena. Selanjutnya adalah pembuatan dan pemasangan alat yang dilakukan sesuai tata letak yang telah direncanakan. Tahap berikutnya adalah finishing, seperti pengecatan alat dengan cat anti karat dan perapihan area sekitar. Tahap terakhir adalah inspeksi dan serah terima proyek yang dilakukan bersama project owner. Berdasarkan tahapan tersebut, proyek ini disusun ke dalam Work Breakdown Structure atau WBS. WBS digunakan untuk memecah pekerjaan menjadi bagian-bagian yang lebih detail, terstruktur, dan mudah dikendalikan. Dengan WBS, setiap aktivitas proyek dapat dipantau dari segi waktu, biaya, dan tanggung jawab, sehingga pelaksanaan proyek berjalan lebih efektif dan terorganisir. Ya, di sini saya akan menjelaskan BOQ, Bill of Quantity, yaitu perhitungan biaya berdasarkan volume pekerjaan dikali harga satuan agar anggaran transparan dan terukur. Nah, BOQ ini kami terdiri dari 3 bagian utama, yaitu biaya pekerjaan persiapan sebesar Rp407.162.500, biaya pembuatan dan perlengkapan lapangan sebesar Rp57.670.000, serta biaya pembuatan alat kalistenik sebesar Rp4.445.000. Nah, Total biaya sebelum biaya tak terduga adalah Rp469.277.500. Kemudian ditambahkan biaya tak terduga sebesar 10% sehingga total biaya asli menjadi Rp516.255.250. Serta ditambahkan margin vendor sebesar 15%. Total penawaran proyek kepada klien adalah sebesar Rp593.636.037,5. Lalu selanjutnya bagian sumber daya proyek. Proyek pembangunan arena olahraga kalistenik ini dikelola oleh tim inti sebanyak 6 orang yang terdiri dari project manager, site engineer, logistik, quality control, administrasi, dan safety officer. Untuk memastikan proyek berjalan sesuai target waktu, biaya, mutu, serta penerapan K3. Pelaksanaan pekerjaan lapangan didukung oleh 5-7 orang pekerja, yaitu tukang bangunan, tukang las, dan pekerja umum, yang jumlahnya fleksibel sesuai kebutuhan, terutama pada tahap pengecoran dan pemasangan alat. Peralatan utama yang digunakan mencakup mesin las, gerinda, bor listrik, alat ukur, serta perlengkapan pengecoran dan finishing. Material utama meliputi pipa dan rangka besi untuk alat kalistenik, semen dan pasir untuk area lapangan, serta cat anti karat untuk finishing dengan rincian volume dan biaya tercantum pada lampiran BOQ. Oke, selanjutnya ada jadwal pelaksanaan proyek. Seperti yang bisa dilihat di PPT, pelaksanaan proyek pembangunan arena olahraga kalistenik direncanakan berlangsung selama 30 hari kerja dengan sistem kerja 6 hari kerja, Senin sampai Sabtu, dan waktu kerja standar lebih kurangnya 8 jam per hari. Penyusunan jadwal proyek ini bertujuan untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan dapat dilaksanakan secara terstruktur, efisien, serta saling terkoordinasi dengan baik. Perencanaan jadwal disusun dengan mempertimbangkan urutan pekerjaan atau dependensi, kemungkinan pekerjaan paralel, serta waktu tunggu atau buffer untuk mengantisipasi kendala teknis maupun faktor cuaca. Nah, bisa teman-teman lihat di PPT ada Gantt chart. Di situ ada, yang pertama ada pekerjaan persiapan nomor 1, yaitu hari ke-1 sampai hari ke-7. Tahap awal proyek difokuskan pada kegiatan persiapan yang meliputi survei ulang lokasi, pengukuran lahan, pembersihan area proyek, mobilisasi tenaga kerja, serta pengadaan material dan peralatan kerja. Tahap ini sangat krusial karena menjadi dasar kelancaran seluruh pekerjaan selanjutnya. Kedua, ada pekerjaan pembuatan dan perlengkapan lapangan atau hari ke-8 sampai dengan hari ke-21. Pekerjaan ini mencakup pembuatan pondasi dan pengecoran lantai lapangan. Proses pengecoran dilakukan secara bertahap untuk memastikan kualitas struktur tetap terjaga.
Setelah pengocoran diperlukan waktu pengeringan selama 1-2 hari agar beton mencapai kekuatan awal sebelum melakukan pekerjaan lanjutan. Yang ketiga ada pembuatan dan pemasangan alat calisthenics hari ke-8 sampai dengan hari ke-16. Pekerjaan pembuatan dan pemasangan alat calisthenics dilakukan di lokasi proyek dan dilaksanakan secara paralel dengan tahapan pembuatan lapangan. Aktivitas ini meliputi pemasangan pull-up bar, paralel bar, dan monkey bar, sehingga waktu pelaksanaan proyek dapat dioptimalkan tanpa menambah durasi total proyek. Yang keempat ada pekerjaan finishing atau hari ke-22 sampai dengan hari ke-27. Tahap finishing meliputi pengecatan alat besi, penggunaan cat anti karat, pembersihan area proyek, serta pengecekan akhir terhadap kualitas pekerjaan. Pada tahap ini juga dilakukan perapian lingkungan sekitar agar arena siap digunakan. Lalu ada serah terima proyek di hari terakhir. Tahap akhir proyek meliputi inspeksi akhir bersama pihak pemilik proyek, perbaikan minor apabila diperlukan, dokumentasi proyek, serta proses serah terima resmi. Nah, dalam perencanaan jadwal ini juga disediakan buffer time pada beberapa tahapan pekerjaan, khususnya pada pekerjaan pengocoran dan finishing, untuk mengantisipasi keterlambatan akibat cuaca atau kendala teknis di lapangan. Dengan adanya waktu cadangan ini, proses tetap dapat diselesaikan sesuai target waktu 30 hari tanpa mengurangi kualitas hasil pekerjaan. Baik, selanjutnya di sini ada manajemen risiko pada proyek pembuatan lapangan kalistenik yang bertujuan untuk memastikan proyek berjalan secara aman, tepat waktu, dan berkualitas. Adapun beberapa risiko yang perlu dihadapi diantaranya cuaca hujan yang bisa menghambat pekerjaan dan meningkatkan risiko kecelakaan. Yang kedua, cuaca panas ekstrim yang bisa membahayakan para pengguna akibat panas pada peralatan besi. Dan yang terakhir ada korosi yang dapat menurunkan kekuatan dan umur pakai fasilitas. Oleh karena itu, mitigasi yang bisa kita lakukan bisa melalui penyesuaian jadwal kerja, penggunaan penutup dan kanopi, pelapisan anti karat, penggunaan cat khusus, serta perawatan dan inspeksi berkala. Nah, dengan penerapan manajemen risiko yang telah terencana sebelumnya, proyek pembangunan fasilitas ini diharapkan dapat berjalan secara aman, optimal, dan tepat waktu serta menghasilkan fasilitas yang berkualitas dan tahan lama bagi masyarakat Bumi Cikoneng Indah. Didukung oleh perencanaan yang matang, estimasi biaya yang transparan, dan manajemen proyek yang terstruktur, kami menawarkan solusi pembangunan area kalistenik yang efisien dan berkelanjutan. Melalui pendekatan profesional dan bertanggung jawab, kami berharap dapat memperoleh kepercayaan Bapak serta Ibu selaku project owner untuk mempercayakan pelaksanaan proyek ini kepada tim kami. Baik Bapak dan Ibu, berikut ini adalah struktur tim proyek kami yang diketuai oleh Hidan Bunabi sebagai project manager, lalu ada Muhammad Fatur sebagai site engineer and safety officer, lalu ada Ciara Aulia Rahmi sebagai logistik, lalu ada Nala Fauzia sebagai administrasi, dan saya sendiri Helga Aurelia sebagai quality control. Mungkin sekian yang bisa saya dan tim sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.